Tempat yang dituju oleh kakak ketiga adalah salah satu benteng rahasia sekolah iblis hitam di distrik selatan. Selama dia bisa dengan tepat melaporkan lokasi Hanlik pada atasannya, dia akan berjasa besar pada sekte. Dengan demikian, dia akan segera melangkah lebih dekat dengan mimpinya untuk memasuki ranah pembangunan fondasi. Tahun lalu, dia dan beberapa murid pelataran luar sekolah iblis hitam melihat guru sekolah misterius mereka membuat murid pemurnian Ki yang telah cukup berjasa memasuki ranah pembangunan fondasi. Hal itu membuat dia dan murid lain bertekad untuk mendedikasikan diri ke sekolah iblis hitam. Mereka berharap setelah mereka memiliki kontribusi yang cukup, mereka juga akan dapat memperoleh bantuan dari guru sekolah dalam untuk memasuki ranah pembangunan fondasi. Sejauh yang dia tahu, sebagian besar murid pelataran luar bersedia untuk diperintah oleh sekte iblis hitam, semua karena mereka memiliki niat itu. Dengan demikian, dia nggak pernah percaya bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Bagaimanapun berdasarkan bakat alaminya, dia telah mencapai puncak basis kultivasinya. Jika dia ingin naik ke lapisan berikutnya, atau bahkan membentuk fondasinya, dia nggak punya pilihan lain selain metode aneh sekolah iblis hitam. Meskipun ada rasa penyesalan tentang rusaknya hubungan antara dia dan saudara-saudara angkatnya, tapi karena dia telah menempuh jalan ini, dia hanya bisa membuang semua rasa kasih sayang terhadap mereka. Jika mereka tertangkap, apakah mereka digunakan sebagai pelayan darah atau dipaksa mengikuti perintah sekali lagi, tergantung pada niat atasannya. Dia nggak bermaksud memohon belas kasihan atas nama mereka. Di masa depan, dia hanya akan hidup untuk dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Saat dia memikirkan pikiran-pikiran jahat itu di dalam hatinya, dia mulai bermimpi tentang memasuki ranah pembangunan fondasi. Dia pun mempercepat langkah kakinya. Meski jaraknya masih cukup jauh, akhirnya dia melihat jalan terbuka menuju distrik selatan. Tetapi ketika dia menjadi bersemangat dan ingin mempercepat langkahnya, dia tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang basah mengalir di hidungnya. Dengan bingung, dia menyekanya dengan tangannya. Tapi apa yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ekspresinya adalah salah satu ketakutan dan keterkejutan. Kelima jarinya yang seputih salju tertutup cairan lengket berwarna merah tua. Adik kelima panik dan berusaha untuk menghapus darah hitam di bawah hidungnya. Tapi kali ini, darah dari hidungnya mulai mengalir keluar, seolah-olah gerbang telah dibuka. Dalam sekejap mata, darah segar pun mulai mengalir keluar, bahkan dari mata dan telinganya. Wanita muda itu hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Begitu kakinya melunak, dia langsung jatuh ke tanah. Saat ini, seluruh tubuhnya sangat dingin. Nggak ada kehangatan yang bisa ditemukan di dekat hatinya. Dia ingin minta bantuan, tapi tenggorokannya sangat kering dan gak bisa mengeluarkan suara apapun. Setelah itu, perasaan surgawinya perlahan mulai memudar. Gak lama kemudian, dia menyelinap ke dalam kegelapan abadi. Hari berikutnya, manusia yang melewati tempat itu pasti akan terkejut saat mereka menemukan genangan darah hitam kotor yang tiba-tiba muncul, memaksa mereka untuk mengambil jalan memutar. Pada saat wanita muda itu terbunuh, Hanli berada di kamarnya, memeriksa semua alat sihir dan jimat yang dia miliki, bersiap untuk pergi. Setelah dengan gesit membersihkan, Hanli melirik bulan bundar di luar jendelanya. Dia mengungkapkan ekspresi agak kesepian, lalu tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Seharusnya sekarang, racun seharusnya sudah aktif. Setelah mengatakan itu, Hanli dengan lembut menghela nafas, lalu menuju ke halaman paviliun suara bening. Kecurigaan Hanli tentang saudara kelima itu dimulai ketika dia memeriksa racun yang menimpa 5 teman Gunung Meng. Meskipun dia juga telah diracuni, tapi kadar racunnya jauh lebih sedikit dari yang lain. Bahkan jika racun itu bereaksi, kemungkinan besar racun itu nggak akan mengambil nyawanya. Selain itu, Hanli baru bisa menyingkirkan kutukan darah padanya setelah mengeluarkan banyak usaha. Itu berarti wanita muda itu menerima kutukan darah dengan sukarela. Makanya seolah-olah telah tertanam.
dan meninggalkan bekas yang begitu dalam pada perasaan surgawinya. Dengan kebiasaan Hanli yang selalu berhati-hati, dia dengan sengaja menempatkan batasan kecil saat menghilangkan kutukan darah wanita muda itu. Penggunaan batasan itu sangat sederhana. Itu akan menyebabkan kekuatan obat sisa dalam penawar untuk sementara terkumpul di beberapa area tubuh. Saat dibutuhkan, tiba-tiba akan berubah menjadi racun yang ekstrim. Itu karena kedua botol pil itu berisi pil ketidakkekalan. Mereka bisa digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan racun, atau bisa diubah menjadi racun melalui metode tertentu. Mereka adalah salah satu rampasan yang dikumpulkan Hanli di medan perang. Hanli juga secara diam-diam memanggil Meng yang lain dan memberitahu mereka tentang kecurigaannya kalau saudara kelima mereka adalah mata-mata. Dia membiarkan mereka melihat sendiri apakah kecurigaannya itu benar. Pada saat Hanli merampas benih petir surgawi dari tangan wanita muda itu, dia menyentuh beberapa titik tubuhnya menggunakan kekuatan spiritual. Sentuhan itu selain bisa membatasi sebagian besar kekuatan sihirnya, juga mengaktifkan batasan tersembunyi itu. Selama Hanli nggak menonaktifkan dalam beberapa waktu, wanita itu akan mati tanpa suara dan tanpa jejak seperti yang disebutkan sebelumnya. Adapun apakah dia harus membunuh wanita itu atau tidak, Hanli merasa agak bingung karena kedekatannya dengan Meng bersaudara. Namun dia juga nggak bisa membiarkan wanita itu membocorkan hubungannya dengan klan Qin. Itulah intinya. Mengaktifkan pembatasan pada saat itu hanyalah tindakan hati-hati Hanli. Dia nggak pernah menyangka bahwa itu benar-benar ada gunanya. Itulah mengapa Hanli begitu tenang dan nggak panik sama sekali ketika pria tua berwajah gelap itu melapor kalau adik kelimanya telah kabur. Sebenarnya, jika wanita itu dengan patuh tetap tinggal di kediaman Qin sebagai sandera, Hanli akan menekan pembatasan agar nggak aktif di dalam dirinya. Tapi karena dia melarikan diri, terlepas dari apakah Meng bersaudara sengaja melepaskannya atau tidak, wanita muda yang telah menghilang dari dunia ini nggak akan dapat mengirim laporan apapun ke sekolah iblis hitam. Saat memasuki pavilion suara bening, lelaki tua berwajah gelap dan yang lainnya telah membuat persiapan. Meskipun mereka nggak terlalu bersemangat, mereka diam-diam menunggu kedatangan Hanli. "Ayo berangkat," kata Hanli dengan tajam setelah memasuki ruangan. Di bawah langit malam, kediaman Pangeran Xin tampak mirip dengan binatang raksasa yang aneh, membuat para pencuri kecil nggak berani untuk mendekat. Tapi malam itu, Hanli dan Meng bersaudara melakukan teknik penyembunyian dan diam-diam menyelinap masuk. Selain para penjaga, mayoritas orang di kediaman Pangeran Xin udah dari tadi pada tidur. Saat memasuki istana, Hanli menggunakan teknik pengendalian jiwa kepada seorang penjaga, membuatnya memberitahu kediaman kepala pelayan Wang dan pangeran muda. Lalu dengan tepukan ringan, Hanli membuatnya pingsan. Kemudian, Hanli berkata kepada 4 orang di belakangnya, lapisan kultivasi pangeran muda adalah yang paling rendah. Jadi pertama-tama, kita akan bergerak melawannya sebelum berurusan dengan kepala pelayan Wang. Sebelumnya, Hanli telah memberitahu mereka kalau orang-orang di kediaman Pangeran Xin adalah anggota sekolah iblis hitam. Jadi mereka nggak terkejut mendengar kata-kata Hanli dan segera mengangguk setuju. Mereka menduga pangeran muda kemungkinan adalah murid inti dari sekolah iblis hitam. Selanjutnya, Meng bersaudara dengan diam-diam mendekati kediaman pangeran muda, yaitu sebuah menara kecil bertingkat 3. Ada cukup banyak penjaga berjaga di situ. Karena takut mereka akan membuat masalah begitu pertempuran dimulai, Meng bersaudara segera menjatuhkan mereka semua, bahkan sebelum Hanli bergerak. Saat Hanli mengamati gerakan mereka, dia diam-diam menganggukkan kepalanya dan merasa bahwa memiliki beberapa bawahan itu berguna. Karena menurut informasi yang diperoleh dari para penjaga, kalau pangeran muda tinggal di lantai 3, Hanli nggak mengizinkan Meng bersaudara untuk naik ke atas. Sebaliknya, dia menyuruh mereka berjaga di sekitar tempat itu. Dengan begitu, jika pangeran muda terlalu licin dan melarikan diri dari genggaman Hanli, mereka bisa menghambat pangeran muda. Untuk menghindari kepala pelayan Wang yang berada di ujung istana mengetahui apa yang terjadi di kediaman pangeran muda, Hanli melemparkan mantra kedap suara yang sangat besar, yang menyebar ratusan kaki dengan menara kecil sebagai pusatnya.
meliputi semuanya yang ada di dalamnya. Kemudian, Hanli dengan lembut terbang ke lantai 3, dan dalam sekejap memasuki menara. Meng bersaudara menatap lantai 3 menara kecil itu dengan waspada, bahkan gak berani berkedip. Segera setelah itu, bayangan seseorang muncul dari dalam menara dengan sangat cepat. Ketika Meng bersaudara mengetahui bahwa itu adalah Hanli, seketika hati mereka menjadi tenang. Tapi pada saat yang sama, mereka merasa ada sesuatu yang gak beres. Kenapa Hanli begitu cepat? Dan juga mereka nggak melihat pangeran muda. Hanli turun dari menara dengan wajah keruh. Setelah melihat 4 orang berkumpul di sekitarnya, dia berkata dengan alis berkerut, "Nggak ada seorang pun di atas menara. Hanya ada boneka yang dibuat dari teknik ilusi. Sepertinya pangeran muda sedang melakukan sesuatu." Kata-kata itu membuat mereka saling menatap, nggak tahu harus berbuat apa untuk beberapa waktu. Berbagai pikiran pun melintas di otak mereka. Dengan khawatir, kakak ketiga bertanya, apakah mungkin pangeran muda telah melarikan diri karena adik kelima memberitahu dia tentang keberadaan kita? Ataukah mungkin ini semacam jebakan? Tapi Hanli menggelengkan kepalanya dan berkata, itu nggak mungkin. Jika musuh benar-benar membuat jebakan, jebakan itu pasti akan aktif setelah kita masuk. Kata-kata Hanli membuat mereka bernafas lega. Tapi mereka masih melihat ke sekeliling ke segala arah. Seperti yang diharapkan, mereka nggak menemukan sesuatu yang aneh. Kakak kedua bertanya dengan ragu, "Senior, apa yang kita lakukan selanjutnya?" Dengan dingin, Hanli pun menjawab, "Mari kita pergi dulu dan temukan kepala pelayan Wang itu. Jika dia nggak ada di sini, maka kita akhiri dulu operasi hari ini dan segera mundur." Setelah mendengar kata-kata Hanli, Meng bersaudara saling memandang. Kemudian diam-diam menganggukkan kepala. Setelah mengambil pembatas yang tadi dia pasang, Hanli menuju ke sisi kediaman pangeran diikuti yang lainnya. Meskipun kediaman kepala Wang gak bertingkat seperti milik pangeran muda, itu masih berupa halaman kecil dengan 3 kamar. Ketika Hanli dan yang lainnya tiba di dekatnya, salah satu kamar tiba-tiba menyala redup. Sepertinya ada seseorang yang belum tidur. Hanli mengangkat alisnya. Sepertinya misi kali ini akan membuahkan hasil. Dengan pemikiran itu, Hanli membuat beberapa gerakan mantra pencegahan untuk menyembunyikan dirinya dan segera menggunakan teknik penahan ki tanpa nama yang baru aja dia pelajari. Ki spiritual seluruh tubuhnya segera menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah menjadi manusia biasa. Sosok Hanli bersinar dan dia tiba-tiba muncul berjongkok di dekat dinding di luar ruangan, menempelkan telinganya ke dinding. Karena kepala pelayan Wang memberi Hanli perasaan bahaya yang besar, dia nggak percaya diri untuk melepaskan indera spiritualnya dan menyelidiki ruangan itu untuk mendapatkan informasi. Sesaat kemudian, Hanli terbang kembali dengan raut wajah yang berubah drastis. Dia segera menyembunyikan dirinya di balik pohon berbunga besar. Pemandangan itu sangat mengejutkan Meng bersaudara. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka kemudian mendengar suara Hanli yang menyuruh mereka berhati-hati, karena pangeran muda ada di dalam kamar. Hanli juga minta mereka untuk bersiaga. Kata-kata itu membuat hati mereka bergetar. Mereka semua secara kebetulan menahan nafas dan dengan hati-hati melihat ke arah ruangan itu. Gak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pemuda yang mengenakan gaun bersulam hijau muda berjalan keluar. Itu tidak lain adalah pangeran muda. Setelah menoleh dan dengan lembut mengucapkan beberapa kata ke arah ruangan, dia berjalan beberapa langkah ke halaman. Pintu di belakangnya menutup sendiri. Segera setelah itu, cahaya di balik penutup kertas ruangan itu berkedip beberapa kali, sebelum benar-benar padam. Sepertinya siapapun yang ada di dalam ruangan telah bersiap-siap untuk tidur. Hanli tanpa ekspresi menatap setiap gerakan pangeran muda. Tapi yang membuatnya bingung, dia sama sekali nggak merasakan sedikit pun kekuatan sihir dari tubuh pangeran muda. Namun perasaan bahaya yang samar itu udah cukup bagi Hanli untuk menentukan bahwa dia pasti murid sekolah iblis hitam. Mungkin karena ada di rumahnya sendiri, pangeran muda nggak buru-buru kembali. Dia berjalan-jalan meregangkan dirinya dan melihat bulan yang cerah di langit. Dia tiba-tiba menghela nafas. Segera setelah itu, dia benar-benar mondar-mandir di sekitar halaman kecil dengan ekspresi khawatir.
seolah-olah dia sedang memikirkan masalah yang sulit. Sepertinya dia akan lama di situ, membuat Meng bersaudara merasa nggak berdaya. Bertindak sekarang jelas nggak akan berhasil. Suara pertarungan pasti akan membangunkan kepala pelayan Wang yang berada di ruangan samping. Cara terbaik adalah menunggu pangeran muda kembali ke kediamannya dan menyerang target secara terpisah. Untungnya, orang-orang ini adalah semuanya seorang kultivator yang udah biasa untuk bersabar. Karena mereka semua bersembunyi dengan baik, pangeran muda nggak menyadari sedikit pun keberadaan mereka. Setelah beberapa waktu, pangeran muda akhirnya berhenti berjalan-jalan dan berjalan keluar dari halaman. Itu membuat yang bersembunyi merasa gembira. Tapi pemandangan berikutnya membuat Meng bersaudara terkejut sekaligus marah. Tepat ketika pangeran muda mau keluar dari halaman, dia tiba-tiba menggunakan teknik ilusi. Pada saat yang nggak diketahui, dia telah mengeluarkan satu set pakaian. Dan dalam sekejap, penampilannya telah berubah menjadi pria bertopeng dengan memakai pakaian berwarna merah darah, yang sama persis dengan orang yang menyuruh mereka merampok dan membunuh Han Li. Meskipun sangat marah, Meng bersaudara tahu apa yang penting dan menahan kemarahan mereka dengan susah payah. Sekarang mereka sangat percaya pada kata-kata Han Li. Mereka tahu bahwa mereka mengejar target yang benar. Setelah mengganti pakaiannya, pangeran muda secara samar-samar melepaskan ki iblis dari tubuhnya dan fluktuasi kekuatan sihir yang kuat dari lapisan ke-11 pemurnian ki. Kemudian, dia melemparkan alat ajaib berwarna merah darah ke langit, dan dengan sekejap terbang ke atasnya. Melihat itu, mata Han Li bersinar dengan cahaya kuning, dan dia segera mengirimkan pesan ke Meng bersaudara, agar mereka mengikuti pangeran muda kemanapun dia pergi, dan menangkapnya saat dia dalam perjalanan. Meng bersaudara segera mengikutinya dengan alat sihir terbang mereka. Sedangkan Han Li tetap di situ untuk mengawasi kepala pelayan Wang. Setelah beberapa saat, ternyata nggak ada yang aneh di ruangan itu. Han Li pun mengeluarkan perahu anginnya dan segera mengikuti mereka. Kecepatan perahu angin Han Li tentu aja nggak bisa dibandingkan dengan alat terbang Meng bersaudara. Setelah beberapa saat mengikuti tanda ki spiritual mereka, dia tiba di sebuah kuil yang cukup terpencil di luar Yue Jing. Pada saat itu, Meng bersaudara melayang di udara dengan kulit pucat dan penampilan ragu-ragu. Tapi setelah melihat Han Li, mereka langsung menyambutnya dengan gembira. Apa masalahnya? Melihat itu, Han Li mengerutkan alisnya dan perlahan bertanya. Pria tua yang melihat Han Li seperti kurang senang, buru-buru menjelaskan, kami mengikutinya ke sini. Tapi saat kami berpikir untuk bertindak, dia tiba-tiba berjalan ke kuil kosong itu. Kami nggak tahu apakah setan muda itu menyadari kami mengikutinya. Juga ada batasan yang ditempatkan di kuil itu yang tampaknya seperti mantra formasi. Kami sempat masuk sejenak, tapi kami takut ada orang yang bersembunyi di dalam. Jadi kami segera mundur dan gak berani masuk lagi. Mendengar tempat itu dipasangi mantra formasi, Han Li langsung pusing. Dia benar-benar kurang mengerti tentang mantra formasi. Tapi dia nggak menunjukkan kebingungannya kepada Meng bersaudara. Dia segera menggunakan teknik mata surga untuk melihat keadaan sekitar kuil. Seperti yang dia duga, ada kekuatan spiritual yang gak normal di area sekitar kuil. Tapi setelah Han Li melihat dengan jelas, dia menghela nafas panjang. Ternyata, itu hanyalah formasi batu jatuh yang sangat sederhana. Meskipun menurut kultivator pemurnian ki itu hebat, mantra formasi kecil itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diterobos oleh Han Li hanya dengan kekuatan kasar. Tanpa berkata-kata, Han Li menyentuh kantong penyimpanannya dan menyebarkan sesuatu dari tangannya. Segera setelah itu, 4 boneka binatang tinggi muncul di depannya. Setelah sebelumnya merasakan teknik boneka Han Li, keempat teman itu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Han Li nggak memperhatikan reaksi mereka. Dia mengendalikan boneka binatang itu. Mereka semua membuka mulut pada saat yang sama dan menembakkan berkas cahaya besar setebal mangkuk ke arah reruntuhan kuil. Tepat saat berkas cahaya hendak menyerang kuil yang hancur, penghalang cahaya redup setengah lingkaran yang cukup besar tiba-tiba muncul, sepenuhnya menutupi kuil kecil itu. Itu samar-samar memancarkan cahaya kuning. Saat pancaran cahaya menghantam penghalang cahaya,
Penghalang cahaya kuning segera beriak dan mulai bergetar dengan kuat, menahan serangan sinar cahaya. Tapi pada saat ini, Hanli bertindak tanpa ragu sedikit pun. Dia segera mengeluarkan sepasang genggam naga hitam miliknya dan segera memperbesarnya hingga berukuran sekitar 3 meter. Kemudian dia dengan keras melemparkannya ke arah penghalang cahaya. Suara retakan tajam terdengar. Penghalang cahaya nggak lagi mampu menahan serangan rentetan kuat dan benar-benar runtuh. Formasi batu jatuh menghilang ke udara tipis. Setelah melihat itu, 4 Meng bersaudara menghela nafas dingin. Mereka nggak sepenuhnya mengerti apa artinya mematahkan mantra formasi dengan kekerasan. Itu membuktikan bahwa kekuatan serangan Hanli setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan penghalang mantra formasi. Jika tidak, formasi tersebut akan dengan mudah menghilangkan serangan dengan kekuatan yang setara. Cara satu-satunya hanya dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip formasi. 4 Meng bersaudara baru aja menderita sedikit karena mantra formasi itu dan menilai formasi batu jatuh itu cukup tangguh. Dengan ekspresi dingin, Hanli menyuruh mereka segera turun. Meng bersaudara pun segera menuju ke bawah. Tapi tiba-tiba, Hanli dan yang lainnya mendengar cibiran dari belakang mereka. "Apakah kamu mencari saya? Kuil itu hanyalah benteng sementara untuk sekolah saya. Saat ini, nggak ada siapapun di dalam kuil." Suara itu segera membuat Meng bersaudara yang baru setengah jalan menuju ke bawah, sampai hampir terjatuh dari alat sihir mereka karena ketakutan. Mereka pun buru-buru menoleh untuk melihat. Tapi wajah mereka segera menjadi pucat. Pangeran muda dan seorang pria keriput yang berpakaian serupa melayang sekitar 100 meter di atas Hanli dan Meng bersaudara. Di samping mereka ada lebih dari 10 pria bertopeng berpakaian hitam seperti ninja. Namun yang paling menarik perhatian adalah pria besar botak tanpa alis dengan semangat yang kuat. Dia juga mengenakan pakaian berwarna merah darah, tapi dia nggak memakai topeng. Orang itu adalah kultivator pembangunan fondasi seperti Hanli. Melihat itu, Meng bersaudara merasakan dorongan untuk melarikan diri dari kematian.